Halo sahabat Agribos, pernah kepikiran nggak kalau dari kandang bebek bisa keluar ratusan telur setiap harinya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tata cara ternak bebek bertelur yang benar, mulai dari pemilihan bibit, perawatan, pakan sampai panen telur seperti ini. Kalau dikelola dengan tepat, usaha ini bukan cuma menguntungkan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan yang stabil. Yuk, simak sampai selesai supaya kamu bisa memulai ternak bebek bertelur sendiri di rumah dan merasakan cuannya. Bagaimana langkah pertama yang harus dilakukan, Mas, untuk memulai peternakan telurnya? Ya langkah pertama itu sebenarnya harus fokus di kandang dulu, Mas. Persiapkan kandang itu dari minimal kapasitas yang mau kita pelihara itu berapa, nanti kandang disesuaikan ukurannya itu. Itu yang fokus pertama, Mas. Mhm. Idealnya ukurannya berapa, Mas? Identik, yang penting kita kan disekat-sekat per 50 ekor. Kalau saya kan lahannya agak kurang memungkinkan, ya sepenting lebar bebeknya enggak tusukan itu Mas, enggak terlalu banyak sekali itu udah. Yang penting dari ukuran kandang per diameternya berapa, saya kasih bebek cukup, itu udah, itu aja kalau saya Mas, enggak Eee, terlalu banyak lah bebeknya per kotaknya itu. di leluasa ya, Mas, ya? Heeh, luasa itu udah agak lumayan lah. Ini, Mas, milih bibitnya seperti apa, Mas? Milih bibit ini kalau saya kan langsung beli itu Mas, langsung beli bebek jadi itu nggak bisa milih bebek itu, heeh. Kita pesen mau beli misalnya 50 ekor, ya datang tuh 50 ekor, ya udah kayak gitu bebeknya, akhirnya susahnya di situ, milihnya itu nggak bisa ke petani langsung tuh kan nggak bisa, kita udah ada partnernya itu yang suruh membelikan bebek, nanti datang 50 ya 50 kayak gitu aja sekarang di sini nih, susahnya gitu Mas, nggak bisa milih langsung gitu kan, nggak bisa, mhm. Ini, Mas, apa namanya, bebek peternak ini ibaratnya ribetnya di mana, Mas, biasanya? Ribetnya sebenarnya waktu aja Mas, ribetnya itu, waktu, enggak apa-apa, waktu aja ribetnya. Kalau waktunya bisa mengatur sih nggak ribet sebenarnya, di waktu, heeh. Kalau waktu pas makanin pas, pas minumin pas, itu udah nggak ribet sebenarnya kalau bisa ngatur waktunya aja, mhm. Kalau kandang itu bagusnya tempat yang ramai atau yang sepi, Mas? Ya bagusnya yang sepi Mas, yang Wah, sepi dari lalu lalang, dari suara-suara bising, itu lebih bagusnya sepi Mas. Masalahnya kalau sepi itu bebek nggak mudah stres, nanti nelurnya itu insya Allah stabil terus gitu. Kalau kita peliharanya banyak lalu lalang, banyak suara bising, itu nanti bebeknya stres gitu. berapa jumlah bebek yang disarankan, Mas, untuk para pemula, Mas? Ya kalau saya nyarankan ya para pemula itu ya sedikit-sedikit aja dululah, 50, nanti sudah jalan 3 bulan bebek udah bertelur, udah hampir 90%, tambah lagi gitu. Kalau langsung banyak itu risikonya besar Mas, risikonya itu besar kalau banyak itu, risiko dari cost-nya pun terlalu banyak gitu, Dari pakan ya? dari satu pakan, satu bebek pun ya lumayan, kan harganya pun udah mahal, nanti kalau kita langsung banyak kan dari segi pakannya pun harus cadangan itu banyak, heeh. Kalau kita pelihara dari 50 nanti sudah bertelur, kan telurnya itu nanti bisa buat cover makanin yang baru datang, yang baru lagi itu Mas. Jadi kita nggak kebanyakan modal itu putarannya, heeh. Kalau pemberian pakan setiap hari seperti apa? Tiap hari kalau saya pagi minimal jam 7 itu kasih pakan sama air minum, nanti siang dicek lagi minumannya, terus sama sore itu aja Mas. Kalau waktu memanen telur bebeknya kapan, Mas? Dan bagaimana menyetak telur yang agar tahan lama? Yang penting panen telurnya pagi, nanti
disimpan bertahan lama itu janji kering Mas, nggak dicuci, nggak apa, udah itu tahan lama. Heeh. Kalau telur bebek ini 3 mingguan tahan kok Mas, sampai 1 bulan itu bisa tahan juga kok. Janji nggak basah ya kan, nggak dicuci itu bisa tahan. Mhm. Apa rahasia menjaga kesehatan bebek Mas agar tidak terserang penyakit? Ya yang penting kandangnya itu bersih, nanti kalau ada kekurangan vitamin apa nanti diberikan vitamin lah, itu aja. Cara membuat sistem peternakan yang bebek rapi, bersih dan efisien seperti apa? Ya kandangnya itu kering itu aja lah, kering itu enggak antara ya itu kalau luas kan antara bebek minum airnya itu enggak kemana-mana Mas, itu enggak bisa lumayan bagus. Mhm. Kalau penyakitnya rata-rata apa yang dialami bebek? Bebek itu penyakitnya itu kalau yang rawan itu mata biru Mas, itu kalau udah kena itu nanti telur itu langsung ngedrop semua. Mhm. Telur ngedrop semua, bebeknya nggak mau bertelur itu. Nanti pulihnya itu susah mengatasinya Mas, mhm. Itu kebanyakan semua itu di akhir semua itu. Kebanyakan kalau udah kena penyakit itu harus kebanyakan di akhir daripada memulihkan itu lama, heeh. Kalau yang ini Nanti kerugian kos di pakan itu nanti kan. apa tips sederhana Mas agar pemula tidak menyerah di saat Ya harus sabar lah, tipsnya itu sabar, yakin lah, harus diyakinin bisa itu aja udah. Soalnya kalau nggak sabar ya nggak bisa kan. Masalahnya semua pemutarannya itu pakai dana uang itu kan, kalau memang nggak sabar nggak bisa. Mhm. untung dan ruginya gimana Mas kalau menurut Mas? Untung dan ruginya itu sebenarnya kalau dari kapasitas bebek Mas, kalau bebeknya kapasitas misalnya 50, kalau nelurnya 75% pun udah masih untung tuh Mas, masih ada sisa lah. Siapa yang mau pesen telur, tempat saya bisa ada menyediakan lah telur mentah tapi, heeh. Nama saya Agus, alamat Cao, Karangrejo, Loano, Purworejo.